jadi 10 serial ini merupakan akronim dari Hidup Sehat, HIDUP SEHAT. Minggu lalu kita sudah bahas bagaimana hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Nah, hari ini kita sampai kepada seri yang kedua, yaitu I. Boleh kita baca sama-sama? I itu adalah istirahat yang cukup. Hari ini berbicara tentang istirahat yang cukup. Memang untuk kita bisa mendapatkan hidup yang sehat secara fisik, memang kita perlu istirahat yang cukup. Kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga mencatat bagaimana Tuhan Yesus terkisahkan di sana juga beberapa kali beristirahat. Nah, gimana caranya supaya istirahat itu cukup sekarang berubah menjadi istirahat yang tepat? Makanya kita lihat di sini bahwa orang boleh beristirahat, tetapi istirahatnya itu yang pertama, rahasia yang pertama, Tuhan harus berkenan atas istirahat kita itu. Nah, caranya supaya istirahat kita dikenan oleh Tuhan, tipsnya adalah seperti ayat 30. Sesudah kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab, kita melaporkan kepada atasan kita, artinya tugas sudah selesai, baru kita bisa beristirahat. Jadi selesaikan semua tugas dan tanggung jawab kita. Sebagaimana murid-murid sesudah diutus sepasang-sepasang, mereka balik laporkan semua hal yang mereka ajarkan dan mereka lakukan. Saya mau koreksi dulu cara pandang kita tentang pekerjaan. Cara pandang kita atau cara pola pikir kita tentang konsep bekerja. Karena kalau konsep bekerja kita salah, maka konsep beristirahat kita akan salah juga. Kalau konsep pandang kita tentang pekerjaan betul, maka konsep cara pandang kita tentang beristirahat itu pasti akan betul. Ketika kita menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, maka otomatis semua jenis pekerjaan yang kita lakukan, kerja di kantor, buka toko, jadi taksi online, semuanya bosnya adalah Tuhan. Kita kerja taksi online, kita kerja jadi kurir, kita jadi PNS, tujuan kita kerja untuk memuliakan Tuhan. Kemudian yang kedua, istirahatlah supaya dikenan oleh Tuhan apabila kita bertanggung jawab atas pekerjaan kita. Bukan selesai menuntaskan tanpa penuh tanggung jawab, beda loh. Ada orang menyelesaikan pekerjaan karena ngebut-ngebut. Yang penting beres, aku mau istirahat. Yang penting beres, aku mau cuti. Bukan begitu gaya orang Kristen. Makanya kita harus benerin dulu konsep kita, mau cepat kerjanya nggak apa-apa, tapi penuh tanggung jawab. Menyelesaikannya semua dengan sungguh-sungguh. Ketika semua sudah selesai sungguh-sungguh, kita istirahat, momen istirahat itu diberkati Tuhan loh. Sekarang yang kedua, istirahat yang tepat adalah istirahat bukan karena malas. Paulus dengan tegas berkata begitu, jika seseorang tidak mau bekerja, dia nggak boleh makan. Gak neko-neko lagi, gak ada tapi, gak ada alasan. Pokoknya selama dia tidak mau bekerja, dia tidak boleh makan. Makan di sini gambaran adalah mendapatkan upah. Istirahatlah bukan karena malas, tapi istirahatlah karena memang kita sudah menuntaskan tugas dan pekerjaan kita. Di situ istirahat kita akan diberkati Tuhan. Istirahat karena malas, kita akan mendapat kutuk. Kalau kita malas, kemiskinan dan kekurangan itu akan menjadi bagian kita. Disitulah saya katakan, kalau kita istirahat karena malas, kita akan dapat kutuk seperti itu. Maka sesudah Tuhan Yesus berkata, yuk kita istirahat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu kemana? Tempat yang sunyi. Ke tempat yang sunyi. Tadi tempat ini rame, orang lalu lalang ketemu dengan Tuhan Yesus. Bisa jadi Tuhan Yesus, saya membayangkannya nih kalau saya berimajinasi, saya saja yang jadi pendeta, sesudah ibadah di gereja kita, mau ibadah pertama jam 6 pagi, ibadah kedua jam 9 pagi, ibadah ketiga 1:30 siang, ibadah yang keempat pun jam 5 sore, ada jemaat-jemaat yang sering datang ke saya. Menceritakan, mengeluhkan banyak hal dalam hidupnya. Ada jemaat kita nyalek datang sama saya. Pak Wakil Gembala, saya nyalek. Bagaimana pendapat Bapak? Saya bayangkan pasti Tuhan Yesus pada zaman itu sibuk banget.
Belum lagi murid-muridnya 12-12-nya di sekitar Tuhan Yesus. Pasti juga sibuk banget. Bisa jadi ada orang yang langsung datang ke Tuhan Yesus menyampaikan permohonan doanya. Tapi ada juga orang-orang yang datang kepada murid-murid. Makanya dikatakan di ayat 30 tadi, betapa sibuknya mereka, ayat 31, sampai makan pun mereka tidak sempat. Nah, makanya Tuhan Yesus berkata, yuk kita istirahat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dari kesibukan mereka dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ayat 33. Tetapi pada waktu mereka bertolak, meninggalkan lokasi yang ramai itu, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Tidak tahu gimana ceritanya, orang banyak bisa tahu Tuhan Yesus dan murid-murid mau pergi kemana. Yang taunya adalah tempat itu sunyi, tempat itu terasing, sehingga murid-murid dan Tuhan Yesus bisa istirahat di sana. Lanjut ya, dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, tempat sunyi itu, tempat yang menjadi target untuk mereka istirahat. Oke, ulangi ya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota, orang berbondong-bondong ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ini saya juga bisa bayangkan Tuhan Yesus begitu pelan-pelan, orang-orang nyampe. Yuk kita lihat makin seru lagi nih ceritanya nih. 34. Ketika Yesus mendarat, nyampe ke tempat yang terasing itu, ia melihat apa? Sejumlah besar orang banyak. Waktu Yesus nyampe, orang banyak udah nungguin. Saya hanya membayangkan, kalau kita semua jadi murid-murid Tuhan Yesus, karena nama saya Yohanes, saya jadi Rasul Yohanes lah. Saya membayangkan, saya jadi Rasul Yohanes di dalam perahu itu bersama dengan Tuhan Yesus, nggak dikasih tahu Alkitab berapa menit, berapa jam mereka di perahu tadi nyampe ke lokasi yang terasing itu. Tapi saya membayangkan andai kata saya jadi Rasul Yohanes, udah naik perahu dari situ, udah membayangkan saya habis pergi sepasang-sepasang, pergi memberitakan Injil, udah laporan ceritakan semua dengan penuh tugas dan tanggung jawab. Kemudian saya udah tahu, kita mau pergi sebentar untuk istirahat, mau mengasingkan diri, tujuannya adalah hari ini mau holiday. Naik perahunya tujuannya bukan mau pergi ke Gerasa, mau nolongin orang, ngusir setan yang ada 2000 setan di dalam satu anak muda. Bukan itu tujuannya. Tapi kali ini naik perahu mau istirahat tujuannya. Tapi waktu pas lagi mau istirahat, nyampe ke lokasi tempat istirahat, duar. Aduh, orang banyak. Nangkep gak? Yang tergeraknya itu bukan murid-murid. Yang tergeraknya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh pemimpinnya mereka. Tadi rencana naik kapal itu, si bos bilang, yuk kita mau istirahat. Murid-murid, karyawan ngikut nih, tujuannya mau istirahat. Sampai ke tempat peristirahatan, bos berubah. Nangkep? Tadinya mau istirahat, si bos, kata Rasul Yohanes, hatinya tergerak. Aduh gak usah tergerak-tergerak deh, memangnya kita gak butuh istirahat. Mungkin salah satu bilang, ya kami kan juga manusia. Perlu istirahat juga. Aduh pakai tergerak lagi Tuhan Yesus. Mungkin salah satu murid lagi berkata, jangan di sini, kesana lagian aja yuk naik perahunya. Ngumpet lagi. Mungkin yang satu lagi dapat ide cemerlang. Istirahat di tengah danau aja. Betul kan, gak ada yang bisa berenang kan. Udah istirahat tengah danau aja. Biar gak ada yang bisa nyamperin kita. Layak dong, habis kerja keras, istirahat. Bukankah ini semua kita ngalamin? Saya bisa simpulkan poin yang ketiga. Rahasia orang Kristen supaya istirahatnya itu tepat, istirahatnya diberkati Tuhan. Rahasia yang ketiga adalah semua anak Tuhan kalau kerja dengan sungguh-sungguh tidak istirahat pun Tuhan akan memberkati. Tuhan Yesus sebagai 100% manusia juga capek. Pasti juga mau istirahat. Tapi waktu dia melihat kebutuhan ada di lapangan, hatinya tergerak. Nah ini loh konsep yang harus kita miliki dalam hati kita sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Waktu ngeliat perusahaan kita membutuhkan diri kita, berani gak kita korbankan diri kita sendiri demi kemajuan perusahaan kita? Ketika konsep cara pandang kita tentang bekerja betul, cara pandang kita tentang beristirahat juga betul. Waktu kita bekerja untuk Tuhan, ada bos di atas segala bos yang memperhatikan. Bos di dunia bisa tidak melihat, tapi bos di sorga bisa memperhatikan. Dan bos di dunia hatinya dipegang oleh bos di atas.
Bisa jadi engkau kerja keras tidak dilihat oleh atasanmu, tetapi atasanmu hatinya di tangan Tuhan. Poin yang ketiga, jangan takut untuk kekurangan istirahat demi menolong orang lain. Demi kemajuan perusahaan kita, jangan takut kekurangan istirahat. Pasti kita diberkati. Istirahat kita jadi dikenan oleh Tuhan. Pasti istirahat kita walaupun kurang, Tuhan memberkati kita. Amin.